Like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. Kiichiro lahir pada tahun 1894 di sebuah desa kecil di Jepang. Ayahnya, Sakichi Toyoda, adalah seorang penemu yang menciptakan mesin tenun otomatis yang bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas industri tekstil. Kiichiro mewarisi bakat dan semangat ayahnya, dan tertarik dengan dunia mesin dan teknologi. Sejak kecil, ia gemar membongkar dan merakit berbagai macam barang, dari jam tangan hingga sepeda. Ia juga suka membaca buku dan majalah tentang ilmu pengetahuan dan teknik. Ketika Kiichiro berusia 18 tahun, ia pergi ke Tokyo untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Kekaisaran Tokyo, salah satu universitas terbaik di Jepang. Di sana, ia belajar tentang teknik mesin, kimia, dan fisika. Ia juga mulai mengenal industri otomotif, yang saat itu masih baru dan berkembang di Jepang. Ia terpesona dengan mobil, yang merupakan simbol kemajuan dan modernitas. Ia bercita-cita untuk membuat mobil sendiri, yang bisa bersaing dengan mobil-mobil dari negara-negara barat. Pada tahun 1922, Kiichiro lulus dari universitas dan kembali ke desa asalnya. Ia bergabung dengan perusahaan ayahnya, Toyoda Automatic Loom Works, yang sudah menjadi salah satu produsen mesin tenun terbesar di Jepang. Kiichiro bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memperbaiki mesin tenun yang dibuat oleh ayahnya. Namun, Kiichiro tidak puas dengan hanya membuat mesin tenun. Ia masih memiliki mimpi untuk membuat mobil. Ia yakin bahwa industri otomotif adalah masa depan, dan bahwa Jepang harus bisa mandiri dan tidak bergantung pada impor mobil dari luar. Ia juga ingin membuktikan bahwa Jepang bisa membuat mobil yang berkualitas dan inovatif. Oleh karena itu, ia meminta izin kepada ayahnya untuk mendirikan divisi mobil di perusahaan mereka. Ayahnya, yang juga memiliki visi yang sama, menyetujui permintaan Kiichiro. Pada tahun 1933, divisi mobil Toyoda Automatic Loom Works resmi didirikan, dengan Kiichiro sebagai direktur. Pada tahun 1929, Kiichiro Toyoda mendapat kesempatan untuk melakukan perjalanan ke Amerika dan Eropa, bersama dengan ayahnya dan beberapa rekannya. Tujuan utama perjalanan ini adalah untuk menjual hak paten mesin jahit otomatis Toyoda kepada Platt Brothers Co., Ltd. dari Inggris, yang merupakan perusahaan tekstil terbesar di dunia. Dengan penjualan ini, Toyoda Loom Works mendapat dana sebesar 100.000 pound sterling, yang setara dengan 1 miliar yen saat itu. Selama di Amerika dan Eropa, Kiichiro Toyoda juga memanfaatkan waktu untuk belajar tentang industri otomotif di sana. Ia mengunjungi berbagai pabrik mobil, seperti Ford, General Motors, dan Citroen. Ia juga membeli beberapa mobil dan mesin untuk dibawa pulang ke Jepang. Kemudian ia berusaha untuk menciptakan mobil yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Jepang, yang memiliki iklim, geografi, dan budaya yang berbeda dengan negara-negara barat. Setelah kembali ke Jepang pada tahun 1930, Kiichiro Toyoda memutuskan untuk mewujudkan mimpinya untuk membuat mobil buatan Jepang. Ia mendirikan sebuah divisi otomotif di Toyoda Loom Works, yang kemudian dipisahkan menjadi sebuah perusahaan tersendiri pada tahun 1937, dengan nama Toyota Motor Corporation. Nama Toyota dipilih karena lebih mudah diucapkan dan ditulis daripada Toyoda, dan juga memiliki arti baik dalam budaya Jepang. Kiichiro Toyoda memimpin timnya untuk mengembangkan mobil pertama yang dibuat di Jepang, dengan menggunakan mesin dan komponen yang juga diproduksi di Jepang. Mobil pertama yang berhasil dibuat adalah Toyota Model A, yang diluncurkan pada tahun 1936. Mobil ini merupakan sedan 4 pintu yang memiliki desain elegan dan modern, dengan kapasitas mesin 3,4 liter dan tenaga 62 HP. Mobil ini dijual dengan harga 3.350 yen, yang lebih murah daripada mobil impor sejenis. Kiichiro tidak berhenti di situ. Ia terus berinovasi dan memperbaiki mobil-mobil yang ia buat. Ia juga memperluas produknya, dengan membuat mobil truk, bus, dan militer.
Meskipun berhasil membuat mobil pertama, Kiichiro Toyoda dan Toyota Motor Corporation menghadapi banyak tantangan dan kesulitan selama Perang Dunia Kedua dan pasca perang. Selama perang, pemerintah Jepang membatasi produksi mobil sipil dan memerintahkan perusahaan-perusahaan otomotif untuk membuat kendaraan militer, seperti truk, jeep, dan tank. Pasca perang, Kiichiro Toyoda menghadapi masalah baru, yaitu kekurangan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Ia juga harus bersaing dengan mobil-mobil impor yang masuk ke Jepang dengan harga murah, terutama dari Amerika. Kiichiro Toyoda berusaha untuk memulihkan produksi mobil sipil, dengan mengembangkan mobil-mobil baru, seperti Toyota Asha, Toyota Crown, dan Toyota Land Cruiser. Ia juga menerapkan sistem produksi yang efisien dan hemat biaya, yang dikenal sebagai Toyota Production System, yang mengadopsi prinsip-prinsip seperti Just-in-Time, Kaizen, dan Jidoka. Pada tahun 1950, Toyota Motor Corporation mengalami krisis keuangan yang parah, akibat dari inflasi, pajak tinggi, dan persaingan ketat. Kiichiro Toyoda mengambil tanggung jawab atas situasi ini, dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden perusahaan pada Juni 1950. Ia digantikan oleh Taizo Ishida, yang merupakan mantan eksekutif Nissan. Kiichiro Toyoda tetap menjadi penasihat dan direktur kehormatan perusahaan, tetapi tidak lagi terlibat dalam pengambilan keputusan. Kiichiro Toyoda meninggal dunia pada 27 Maret 1952, di usia 57 tahun, akibat dari serangan jantung. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Aoyama di Tokyo, bersama dengan ayahnya, Sakichi Toyoda. Dua dari anaknya, yaitu Shaichichi dan Tatsuro, kemudian menjadi presiden Toyota Motor Corporation pada masa berikutnya. Pada tahun 1947, Toyota memulai produksi mobil penumpang dan transportasi, dengan meluncurkan model SA, yang merupakan mobil kecil berkapasitas 4 orang, dengan mesin 1 silinder dan tenaga 27 kuda. Mobil ini dijuluki Toyopet. Mobil ini ditujukan untuk pasar domestik, yang membutuhkan mobil yang murah, hemat, dan mudah dikendarai. Pada tahun 1951, Toyota meluncurkan mobil yang menjadi legenda, yaitu Land Cruiser. Land Cruiser adalah mobil off-road, yang bisa melintasi berbagai medan dan kondisi, seperti gunung, hutan, gurun, dan salju. Mobil ini terinspirasi dari mobil militer Amerika, yaitu Jeep, yang digunakan selama Perang Dunia Kedua. Mobil ini memiliki mesin 6 silinder dan tenaga 85 kuda, yang kuat dan tahan lama. Mobil ini menjadi sangat populer, baik di dalam maupun di luar Jepang, dan menjadi salah satu produk andalan Toyota hingga sekarang. Pada tahun 1955, Toyota meluncurkan mobil yang menjadi ikon, yaitu Corolla. Corolla adalah mobil kompak, yang dirancang untuk keluarga dan pemula. Mobil ini memiliki mesin 4 silinder dan tenaga 60 kuda, yang irit dan handal. Mobil ini juga memiliki desain yang simpel dan elegan, yang cocok untuk berbagai gaya dan selera. Mobil ini menjadi salah satu mobil terlaris di dunia, dengan penjualan lebih dari 40 juta unit sejak diluncurkan. Mobil ini juga terus berevolusi, dengan mengikuti perkembangan teknologi dan tren otomotif. Pada tahun 1957, Toyota memasuki pasar internasional, dengan membuka cabang di Amerika Serikat, yang merupakan pasar otomotif terbesar dan tersulit di dunia. Toyota harus bersaing dengan produsen mobil Amerika, yang memiliki mobil yang besar, bertenaga, dan mewah. Toyota harus menyesuaikan produknya, dengan membuat mobil yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih nyaman. Pada tahun 1958, Toyota meluncurkan mobil yang menjadi simbol, yaitu Crown. Crown adalah mobil mewah, yang ditujukan untuk pasar premium. Mobil ini memiliki mesin 6 silinder dan tenaga 145 kuda, yang bertenaga dan halus. Mobil ini juga memiliki fitur-fitur canggih, seperti transmisi otomatis, power steering, power window, dan AC. Mobil ini memiliki desain yang mewah dan elegan, yang menunjukkan status dan prestis. Mobil ini menjadi mobil pertama Toyota yang dijual di Amerika, dan menjadi mobil favorit para pejabat, diplomat, dan eksekutif di Jepang. Pada tahun 1970, Toyota menghadirkan mobil hybrid, yang merupakan mobil yang menggunakan dua sumber energi, yaitu bensin dan listrik.
Mobil ini dirancang untuk mengatasi masalah polusi udara, krisis minyak, dan perubahan iklim, yang menjadi isu global saat itu. Mobil ini memiliki mesin bensin dan motor listrik, yang bisa bekerja secara bersamaan atau bergantian, tergantung pada kecepatan dan kondisi jalan. Mobil ini bisa menghemat bahan bakar, mengurangi emisi gas buang, dan meningkatkan performa. Mobil ini menjadi pelopor dan pemimpin pasar mobil hybrid dengan meluncurkan produk-produk seperti Prius, RAV4, dan Camry. Pada tahun 2008, Toyota menjadi produsen mobil terbesar di dunia, dengan penjualan lebih dari 10 juta unit per tahun. Toyota juga memiliki berbagai merek dan model, yang menjangkau berbagai segmen dan pasar, seperti Lexus, Scion, Daihatsu, Hino, dan Subaru. Toyota juga memiliki kehadiran global, dengan memiliki pabrik, kantor, dan dealer di lebih dari 170 negara. Toyota juga memiliki loyalitas dan kepuasan pelanggan yang tinggi, dengan mendapatkan berbagai penghargaan dan sertifikat, seperti JD Power, Consumer Reports, dan ISO. Demikianlah kisah Kiichiro Toyoda.